Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau kepada kita umat Islam itu untuk senantiasa meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, tatkala hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya tentangmu kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab permintaan yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua hal menarik yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dari susunan mushaf ayat ini, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ayat ini itu di sela-sela ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah saum. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183 mulai menyebutkan hukum-hukum puasa, Allah tegaskan bahwa kewajiban berpuasa itu merupakan fardhu terhadap kalian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang bagaimana seharusnya puasa ketika seseorang sedang melakukan perjalanan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa bulan Al-Quran, bahwa bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan topiknya ke ayat ini, yaitu ayat yang menghimbau kita untuk senantiasa memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke tema awal, yaitu tentang ibadah puasa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan itikaf. Kalau kita lihat penjelasan para ulama kita, khususnya ulama-ulama ahli bahasa, mereka ahli tafsir, mereka mengatakan inilah yang disebut dengan uslub iltifat, metode pengalihan, menunjukkan bahwa tema yang akan disampaikan itu penting, menunjukkan bahwa hal yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam ayat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama kita menyimpulkan memang betul puasa Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan siap,
wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah shaum. Betul bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan qiyam. Kita melaksanakan ibadah salat tarawih setiap malam. Bulan Ramadan adalah bulan tilawatul Quran. Betul, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk senantiasa memperbanyak tilawah Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan doa. Bulan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala potensial untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini di sela-sela ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, jangan lupa bahwa di bulan suci Ramadan berbanyak berdoa kepada Allah, berbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa-doa kalian di bulan suci Ramadan itu potensial untuk dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu menegaskan hal ini. Beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya da'watus sha'im hina yuftir, yaitu doanya orang-orang yang berpuasa tatkala berbuka. Dalam riwayat lain disebutkan da'watus sha'im ila an yuftir, doanya orang yang berpuasa dari mulai berpuasa sampai dia berbuka. Jadi doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Ini hal pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat ini. Kemudian hal menarik yang kedua terkait dengan ayat ini. Kalau kita lihat sebab turunnya ayat ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanad'uh, am ba'idun fanunajih?" Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita panggil? Ataukah Rabb kita jauh sehingga kita harus bermunajat kepadanya? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab pertanyaan itu dengan menurunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Kalau kita lihat jamaah sekalian yang rahmati Allah, seluruh ayat-ayat yang sebab turunnya itu adalah pertanyaan dari para sahabat, kita akan mendapati sesuatu yang berbeda di dalam ayat ini. Mereka bertanya tentang ahillah, tentang bulan-bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya tentang bulan-bulan. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah itu adalah pedoman waktu buat manusia. Mereka juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul hiya min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu adalah perkaraku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya tentang anfal, harta-harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal, qul hiya lillahi walir rasul. Katakanlah wahai Muhammad bahwa anfal itu harta rampasan perang itu
milik Allah dan Rasulnya. Jadi kita lihat jamaah sekalian yang rahmati Allah, setiap pertanyaan yang diajukan oleh sahabat itu pasti jawabannya dimulai dengan kata kul, katakanlah. Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Kecuali ayat yang tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada kata-kata kul fa inni qarib, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan fa inni qarib. Aku dekat dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan, kata para ulama kita jamaah sekalian yang rahmati Allah, ya, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Untuk meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak butuh perantara-perantara. Kita tidak butuh protokoler-protokoler yang ribet seperti sebagaimana raja-raja manusia, sebagaimana pemimpin-pemimpin manusia. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kita cukup menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan langsung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala itu malu ketika hambanya menengadahkan tangannya kemudian mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa taala malu untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza rafa'al abdu yadaihi ila sama, Innallaha yastahi idza rafa'al abdu yadaihi ila sama an yaruddahu sifra. Allah Subhanahu wa taala malu jika seorang hamba menengadahkan tangannya memohon, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malu untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang banyak di antara kita yang lebih nyaman ketika mengeluh kesahkan hajatnya, musibahnya kepada sesama. Banyak di antara kita yang lebih senang meluapkan seluruh yang menimpa dia di media sosialnya. Kalau semua kita luapkan kepada teman kita, kita tulis di status media sosial kita, kapan kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kita? Allah Subhanahu wa taala dalam pepatah Arab disebutkan, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Bunayya adama in sa'altahu yaghdabu wallahu in tarakta su'alahu yaghdabu. Anak cucu Adam itu, ya, jangan sekali-kali engkau minta kepadanya, tetapi mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu. Anak cucu Adam sebaik-baik dia, kalau kita senantiasa meminta kepadanya, dia akan marah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan murka, akan marah jika kita meninggalkan meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.